Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Pratama, NIM 19010127. Saya di sini akan berceramah tentang kesehatan, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar pendidikan Islam. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, kita mengucapkan rasa syukur atas diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih bisa bernapas pada hari ini. Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai 5, yaitu ya ayyuhal mudaththir kum fa'angdir wa rabbaka fakabir wa syiyabaka fatahhir wa hajja fa'ahjar. Wahai orang-orang berselimut, bangkitlah lalu beri peringatan. Tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu sucikanlah dan tinggalkanlah segala macam kekotoran. Dari ayat di sini kita bisa tahu bahwa Allah menyuruh kita untuk mensucikan pakaian dan meninggalkan segala macam kekotoran. Jadi maksudnya adalah di sini Allah menugaskan kita untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, baik itu kesehatan rohani maupun jasmani. Jadi kita bisa mengartikan bahwa menjaga kesehatan badan itu adalah sesuatu yang wajib dan hukumnya adalah fardhu ain. Dalam sebagian hadis, at-tahuru satrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadisnya dari riwayat Muslim. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Kita harus pintar-pintar menjaga kebersihan, baik itu kebersihan dohir maupun kebersihan batin. Kaum muslimin dan muslimat, Pak Sabirin dan Pak Mamat, tukang kain dan tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat, tokoh politisi, tokoh agama, tokoh besi, tokoh baju, dan serta tokoh-tokoh yang lainnya juga diperintahkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, jadi banyak sekali ya ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kebersihan dan kesehatan, terutama saat ini kita sedang dilanda virus COVID-19, yang mana kita harus menjaga diri kita sebaik-baiknya, menjaga jarak, menjaga kesehatan, dan serta menjaga kebersihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perspektif yang banyak sekali ngawur pada kalangan masyarakat saat ini. Banyak orang yang berpendapat kenapa masjid ditutup tapi pasar dibuka, ATM dibuka, bank dibuka, mal dibuka. Katanya mati itu sudah ada yang ngatur. Kenapa kok masjid, tempat ibadah yang suci ditutup? Banyak yang ditutup. Itu adalah sebuah analogi yang salah. Pertama, membanding-bandingkan antara masjid dan pasar dan tempat yang lainnya itu sungguh pikiran yang sesat. Satu, merendahkan kemuliaan masjid. Bagaimana bisa dikatakan purnama lebih terang dari bintang kecil? Bukankah martabat pedang akan lebih berkurang
jika dikatakan kayu lebih tajam dari pedang. Jadi masjid adalah tempat yang dicintai Allah, sedangkan pasar adalah tempat yang dibenci Allah. Ahabal bilad ilallah masajiduha wal ab'adu ilallah aswaquha. Jadi masjid tidak boleh dibanding-bandingkan dengan pasar atau tempat yang lainnya, karena masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah, sedangkan pasar adalah tempat yang dibenci Allah. Yang kedua, masjid ada penggantinya. Melaksanakan sholat bisa dimanapun, tetapi berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari itu semua tidak ada di masjid, melainkan di pasar, di mall, dan tempat belanja yang lainnya. Melaksanakan sholat bisa dimanapun asal suci. Hadis riwayat Muslim, ja'altu lil ardi masjida wa tahuron. Seluruh bumi telah dijadikan tempat bersujud dan sarana bersuci. Sementara pasar tidak sefleksibel masjid. Pasar tidak bisa digantikan karena berbelanja untuk makanan sehari-hari itu merupakan cara untuk bertahan hidup, dan bertahan hidup itu pun fardu ain yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Yang ketiga, perkumpulan massa di masjid berulang setiap hari, sementara di pasar tidak. Jadi di masjid berkumpul adalah orang-orangnya itu aja. Jadi perkumpulan di masjid itu berulang setiap saat, setiap hari, sementara di pasar tidak, karena pergi ke pasar hanya memerlukan paling seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Nah, jadi banyak sekali ulama yang menganjurkan bahwa tidak menutup pasar dan tempat berbelanja lainnya, karena itu adalah kebutuhan pokok manusiawi yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. WHO menyatakan bahwa menjaga jarak di masjid lebih sulit dibandingkan menjaga jarak di pasar. Minimal 1 meter, virus COVID-19 tidak akan menyebar. Yang keempat, ada physical distancing sangat susah dilakukan di masjid, sementara di pasar lebih mudah. Ya, karena di pasar menjaga jarak lebih mudah dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak minimal 1 meter. Di masjid menjaga jarak lebih susah karena selain berjamaah rapat, memakai karpet sejadah, dan hidung pun terkena sejadah, lebih sulit untuk menjaga jarak dilakukan di masjid. Meskipun sebagian masjid melaksanakan sholat berjamaah seperti biasa dengan tetap membawa sejadah masing-masing dan menjaga jarak minimal 1 meter, jadi tidak dirapatkan. Jadi begitu penjelasan saya terhadap pemikiran-pemikiran salah, yaitu membedakan masjid dan pasar. Jadi tengah-tengah pandemi corona ini kita senantiasa menjaga kesehatan. Mungkin ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil hikmahnya aja. Jadi mungkin Allah menurunkan COVID-19 ini supaya melatih kita untuk bersabar.
Jadi kita diperintahkan memakai masker, yaitu mungkin untuk menjaga ucapan kita banyak keluar kata-kata yang tidak perlu. Jadi memakai masker juga menjaga untuk tidak terlalu banyak bicara, apalagi ini adalah bulan puasa. Ya, jadi begitu saja. Kesimpulannya adalah kita harus tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah bagian penting, komponen penting yang ada dalam diri kita yang wajib kita jaga juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf salah dan kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.